Selamat datang di XYZ. Sekarang kita masuk ke season 2. Gokil, gokil, gokil. Jadi Yuhui. kalau lo lihat nih kan ada yang berbeda. Mm-mm. Biasanya signature kita belakangnya ada lukisan frame putih kan. Ya, Wah sekarang ada, wah keren nih. keren. Coret-coretan di dinding ini tempat apa ya? Kayaknya kalau gue kepikiran ada tempat kayak gini bakal gue namain Ratatat, tapi ini bukan. Ya sudah ada tulisannya ratatatat, ratatatat. Gede banget, ratatatat gede banget gitu. Iya, Ya ketemu lagi barengan sama kita di season 2 ya. betul. Nah, gue kalau merhatiin komen-komen di YouTube, kayaknya banyak penonton kita yang mungkin belum follow sosial media kita, belum follow Instagram kita ataupun TikTok. Karena waktu pas kemarin kita ngerilis episode yang out of studio, yang on the go, Oke. itu banyak yang, loh kok nguploadnya jaraknya jadi 2 minggu sekali? Protes ya. Protes. Udah tayangan gratis pakai protes lagi. Iya. Kurang ajar emang nih penonton kita ya. Oke, mulai sekarang kita jadi subscription aja deh, daripada bayar. Iya, baru lu boleh protes. Udah gitu, ada juga yang kita ke Pramuka. Itu Hmm. kan juga kita jedanya 2 minggu. Itu juga ada yang bertanya-tanya kayak, lah kenapa sekarang jadinya 2 minggu sekali nih gitu. Hmm. Kayaknya pada nggak paham kalau kemarin itu kita lagi break season 1 menuju season 2. Oh, belum Iya. clear message-nya ya. Betul. Oh, salah siapa nih? Jadi langsung aja Produser nih. kita atau siapa nih? Iya, follow nih @nixap. Bukan Nanti dong. dia akan ngasih tahu Bukan dong. info-infonya tentang XYZ. Bukan Iya. dong. Yang bener itu @xyz.now Underscore. _. Parah. Dot. Dot. Gue udah bener dong tadi. Gue udah bener Udah dong dia. sosok mau cuci tangan. Malah dia yang bener. Baru gue bener. Iya, xyz.now. Itu dua-duanya ya, di IG itu, Ya. di TikTok juga itu ya, xyz.now. Ya. Oke. Ini kalau ngomongin soal YouTube memang dari apa yang udah kita lakukan sebelumnya gitu ya, kita upload podcast yang audio only, bukan di YouTube. Sama ketika sekarang ada di YouTube tuh memang dampaknya cukup berbeda di gue. Oh gitu. Iya, kayak Hidup lo ada yang berubah gitu dari situ. pertanyaan dari mertua gue. Oh iya, lu bisa merubah hidup tuh. Iya, Kayak gimana asli. gimana? Jadi mertua gue nih juga udah mulai agak ada pikun-pikunnya lah. Jadi kan gue sekarang kawin udah mau 3 tahun. Oke. Mertua gue tuh kadang-kadang kalau ketemu gue suka nanya kayak, Rio kamu masih siaran gak sih? Sedangkan gue berhenti siaran pun udah 2 tahun lebih. Jadi dan lu udah pernah cerita. Udah pernah cerita berkali-kali, udah enggak mah, gini. Kamu sekarang ngapain? Gitu-gitu. Kayaknya dia emang cukup naruh concern di gue karena ya iyalah orang anaknya kan dititipin ke gue ibaratnya gitu Iya. kan. Jadi ketika gue nanya, udah enggak nih mah siaran gitu, dia yang, loh kamu sekarang ngapain? Jawaban itu yang kadang-kadang Ngapa-ngapain gitu dong. iya, mau kondo aja. Iya. Modal konten doang Kalau ya. konten doang. Kartu kredit papa gitu. Iya. Ada papanya. Ada papanya. Iya. Nah, gue masih suka bingung menjelaskan yang, loh, ngapain aja sekarang ya, sama kayak kalau misalkan kita, kalau gue ngejelasin ke nyokap kita. Akhirnya karena ada YouTube inilah mertua gue, sekarang pertanyaannya gini ke gue, Rio, kamu sekarang ngonten? Iya. Hai. Hai. Loh, tapi kan Nggak kalau- salah. Nggak salah. Nggak salah. Satu nggak salah. Kedua memang sekarang itu kan salah satu terminologinya atau istilahnya bahasanya kan memang konten. Konten. Iya, Kerjaan benar. lu sekarang nih, Konten. saat ini nih. Konten. Konten kan Iya. bener kan? Bener. Dan sekarang kayaknya karena TikTok gitu juga kayaknya istilah konten tuh udah menjadi sesuatu yang common. Dan analogi konten dapat duit tuh udah wajar. Oke. Karena menurut gue sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadi tuh yang konten itu misalnya kayak afiliator. Nah, Berapa sebelumnya tahun nggak yang ada lalu tuh. mah kayaknya nggak ada tuh. Bener, sebelumnya nggak ada. Dan setahu gua afiliator itu beneran making money. Ada kok orang-orang yang Dan emang kerjanya itu aja Bener. dan cukup gitu. Duitnya Jadi cukup. kan kalau misalnya ada yang nggak paham gitu ya, misalkan afiliator kerjaan apa lagi? Siapa tahu misalkan mertua lo lagi nonton kita sekarang, afiliator apaan tuh Mama, gitu kan? jadi afiliator aja cocok kayaknya. Betul. Afiliator itu kan jadi lu kayak bekerja sama brand untuk lu jadi kayak semacam orang sales tapi informal. Dalam arti Ya. informal, soft sell lah. Jadi lu bisa seakan-akan mengiklankan produknya dengan lo pakai, lo review segala macam, terus lu Lu nulis nge-share kayak link. semacam link atau misalkan kode promo gitu kan, Ya. gitu. Unique code lah, kalau lo belanja pakai kode ini, selain lo dapat diskon, yang nulis kodenya atau pemilik kodenya juga dapat komisi. Tuh. Dan itu katanya penghasilannya juga lumayan. Kalau lo bisa ngelakuin
barang banyak kan komisinya udah pasti dapat. Hmm. Katanya yang ini kalau gue nggak salah ya, katanya kalau lo nge-share link, misalkan lo afiliator, lo share link ke gue nggak perlu beli, gue nge-tap linknya aja, lo udah dapat komisi. Oh, Katanya begitu. Oke. Nah, pekerjaan itu yang menurut gue dulu tuh nggak ada atau bahkan orang nggak kepikiran untuk menjadi seorang afiliator. Sekarang juga menurut gue yang bisa dikatakan konten itu adalah host TikTok live. Oh benar. Lo pernah dengar berita yang host TikTok live sampai berapa M gitu dapatnya kan? Kalau gua nggak salah girl band atau apa gitu live di salah satu platform, dia 1 jam atau 2 jam gitu gue lupa, tapi penghasilannya MM-an. Iya. Penjualannya maksudnya MM-an, bukan Oh. bukan penghasilannya si Dianya. hostnya ya, tapi dia kan jualan barang orang gitu. Nah, penjualan barang tersebut tuh dalam 1 jam atau 2 jam tuh udah MM-an, udah miliaran transaksinya. Kalau yang waktu itu gue lihat beritanya tuh kalau nggak salah orang live lewat dari 24 jam, 28 jam atau 26 jam, dianya dapatnya MM-an. Oh dianya dapat MM-an. Yoi, gila. Lo kalau misalnya kerja cuman 1 hari, 20, katakanlah 24 jam, dapat 2 M, buset deh. Itu udah Minggu mati paling. Sih ada tidurnya. Tapi habis itu kaya raya sih emang. Iya, kaya raya. Benar. Ya, yang namanya pekerjaan sekarang kan emang beda-beda ya. Streamer juga sekarang lagi tren. Terus udah gitu clipper. Lo tahu nggak kalau misalkan itu bisa jadi profesi? Betul. Maksudnya clipper tuh apaan? Clipper itu adalah yang tadinya orang ngambil konten orang lain, tapi disadur gitu ya, kayak dipendekin, ngambil yang serunya doang, yang lucunya doang, yang pentingnya doang. Benar, highlights. Terus dipisah di-upload secara terpisah di akunnya dia sendiri. Bukan di akun si pemilik kontennya juga, di akun dia sendiri. Dan itu bisa dapat viewers, kemudian dapat sponsor, kemudian bisa dimonetize somehow gitu, gue nggak ngerti caranya gimana. Tapi bisa jadi pekerjaan juga. Bahkan sekarang dia udah dibayar sama pemilik brand untuk nge-clipper konten brand tersebut. Betul. Kadang ada juga tapi clipper-clipper yang bukan yang bayaran ya, yang emang entah dia mungkin iseng aja atau gimana, yang nggak ngasih kredit ke pemilik konten aslinya. Iya. Itu juga ada sayangnya itu tuh. Agak kurang ajar sih sebenarnya. Benar. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin soal kayak profesi yang dulu dibanding sekarang, banyak pekerjaan yang dulu sekarang ini udah nggak ada karena mungkin nggak relevan, udah nggak perlu, atau lain sebagainya. Misalnya, loper koran. Perusahaan korannya udah bangkrut. Iya. Gitu. Gen Z nggak ada yang tahu nih loper koran. Iya, siapa yang baca koran? Sekarang orang pakai koran tuh cuman buat alas laci. Iya bener, sama ini buat sholat id. Atau buat sholat id, buat di bawahnya sejadah lagi gitu. Sejadah itu adalah alas lo sholat, di bawah sejadah ada koran lagi. Karena kalau sholat id kan sering outdoor kan. Ya betul. Jadi ada pakai koran. Kalau di laci kan biar nggak apek ya lacinya ya, jadi dikoranin gitu kan. Nah itu paling koran. Sekarang nggak ada lagi yang baca koran fisik. Baca berita ada. Iya. Tapi udah digital gitu kan. Semuanya tuh emang serba di handphone dan lain-lain sebagainya. Loper koran udah hilang. Ya. Kalau lu tahu dulu ada tukang pos yang suka ngambilin di bis surat. Iya. Bis suratnya udah kagak ada. Si ada yang beli surat sekarang Gue juga. nggak tahu nih, siapa tahu kalau misalkan yang lagi nonton sekarang tahu ada keberadaan bis surat yang masih ada di jalanan, mungkin bisa info ke kita. Kita bisa samperin ke sana gitu ya. Tapi setahu gue bis surat tuh udah nggak ada satupun. Telepon umum kalau nggak salah kan ada di negara kayak di London apa di mana yang ada di preserve gitu kayak yang merah. beberapa biji. Tapi paling buat orang foto-foto doang kan. Di sini juga telepon umum setahu gue sih udah nggak ada. Bahkan si telepon umumnya sendiri kayak udah dijual di kayak toko-toko barang loak gitu karena emang ya udah jadi barang vintage yang nggak kepake. Ya betul. Itu kan dulu ada yang ngolek koinnya kan? Iya benar. Iya kan? Ada tukang yang datang ke telepon umum untuk ngeluarin koinan ya kan? Betul. Itu juga udah nggak ada. Yang mungkin dulu ada, sekarang ada, kalau dibilang kalau ini profesi old school adalah pawang hujan misalnya. Pawang hujan. Maksudnya gini, dulu pawang hujan ada, sekarang masih ada. Tapi gue belum pernah nemuin pawang hujan yang muda. Yang muda kayaknya dia nyambi, pawang hujannya nyambi karena dia pekerjaan aslinya dia host club. Oh, aslinya host club. Tapi biar nggak hujan dan dia banyak pesanan, dibikin nggak hujan. Iya. Pinter, telak pinter. Mendingan booking indoor aja nggak sih Bang? Iya sih benar. Bener sih. Tapi pawang hujan tuh beneran, gua nggak pernah ketemu yang Gen Z. Baru-baru ini gua ke ulang tahun Roni, salah satu tamu kita waktu itu yang Very Running. Nah,
Dia baru ulang tahun, bikin acara, lu juga datang. Gue lihat, gue dikenalin sama pawang hujannya karena gue datangnya lumayan early. Jadi dia lagi muter-muter, lihat-lihat gitu-gitu. Ini siapa Ron? Bokap lo? Bukan anjing gitu. Ini pawang hujan gue gitu kan. Lucu, gue kenalin lucu deh orangnya. Udah babe-babe gitu. Ternyata dia adalah pawang hujan langganan keluarganya dia. Setiap kali ada acara, mau kantor, mau keluarga, acara pribadi, pawang hujannya selalu dia. Yang bawa pakai peci itu ya? Pakai peci, terus meja, bajunya gitu. Supreme, celananya Carhartt. Pawang hujannya streetwear. Pawang hujannya hype beast. Kebetulan, iya. Itu pawang hujan apa Hedi Yunus tuh bajunya gitu? Iya gitu babe-babe. Iya. Pakai peci merah apa gitu. Iya, gue kayak lihat tuh. Gitu lah. Terus bajunya kayak kemeja biru atau apa gitu. Iya. Ya itu ternyata pawang hujan langganan. Dan gue pernah lagi ketemu misalkan pawang hujan syutingan gitu. Misalkan kita lagi produksi apa, syuting segala macam, pawang hujan ya nggak muda lagi. Pasti tua. Maksudnya, iya. apakah ini adalah profesi yang dari dulu sampai sekarang masih ada? Cuman emang udah nggak ada regenerasi Gen Z-nya. Padahal sayang kan? Nanti gimana pawang hujan? Iya benar. Kalau kita mau syuting. Atau ilmunya baru keluar di atas 50. Oh, emang tergantung umur. Iya, jadi lu sekarang lagi nempa ilmunya, ntar 50 lu pecah telur. Oh, iya. Mungkin tuh ada. Pawang hujan tuh ada kursusnya gak sih? Wah, gua nggak ngerti lagi. Nggak ngerti. Sedangkan pawang hujan pun kan kerjanya nggak di TKP ibaratnya. Bisa di TKP, bisa enggak. Gua gitu pernah nge-hire, dia cabut tuh. Gua sampai yang, wah gua ditipu nggak nih ya? Itu bukan pawang hujan kali. Tapi bener, gue tahu ada pawang hujan yang emang kayak cabut aja gitu cabut kan? aja, udah dari ditinggal. rumah gitu katanya. Kalau yang kemarin ditungguin sih. Tapi kan maksud gue kalau misalkan emang pawang hujan tuh misalkan passion lo. Lo pengen banget jadi pawang hujan dari SD misalnya gitu. Kan SD suka ditanya tuh, kamu pengen jadi apa? Dokter, pilot gitu. Presiden. Ya, polisi, apa. Pawang hujan. Pawang hujan gitu. Yang lain kan ada sekolahnya. Iya. Pawang hujan masa nggak ada? Ada kan? Masa lo nggak bisa nemuin ada informasi di Google apa di mana gitu belajar pawang hujan? Bogor gitu kan, misalnya, kota hujan. Kan kota hujan gitu. Maksudnya kalau misalkan ada satu skill yang lo pengen punya, misalkan lo nggak harus berhubungan sama pekerjaan lo, tapi lo bisa gitu kan, seperti misalkan masak, foto, desain grafis, melukis. Pawang hujan tuh sama nahan hujan. Berguna loh. Iya benar. Lo bayangin kalau lo lagi ada acara, lo lagi ke pantai, lo udah gue mau cabut 3 hari 2 malam ke Belitung gitu kan. Lu mau mantai di sana. 3 hari 2 malam kan bukan waktu yang lama ya. Betul. Masa lu di sana hujan terus? Kalau lu bisa pawang hujan? Bener. Aman, Bos. Iya. Nggak mau emang lu? Mau deh kalau gitu. Googling kali ya belajar pawang hujan di mana. Terpaksa. Iya. Iya, karena kalau menurut gue sih sebenarnya itu life skill juga ya, walaupun nggak dipakai untuk nyari duit tapi life skill gitu. Apalagi passion kan harus dikejar. Lo kalau misalkan lagi pawang hujan lagi deketin cewek, kira-kira dia akan flexing nggak? Kayak kamu kegiatannya ngapain aja? Ya kalau lagi free sih aku biasanya main padel. Terus paling biasanya Netflix di rumah nonton. Sama kalau weekend gitu aku lagi belajar pawang hujan sih. Iya. Kalau kamu doyannya yang keringnya pengen becek gitu kan, pertanyaannya pasti gitu kan. Lah kan ini obrolan antar pawang hujan. Iya benar. Sama pawang hujan. Iya gitu kan. Iya. Oh iya. Ada tuh kayaknya lagi pendekatan gitu cowok-cewek. Kamu sukanya ngapain? Aku sekarang lagi, sebenarnya waktu aku lagi nggak banyak sih, makanya aku lagi sempet-sempetin aja. Emang ngapain? Lagi ngambil S3 pawang hujan. Tapi kalau emang ada tempat kursusnya gue mau gue. Maksudnya kan gue suka dengan liburan perpantaian. Sebel juga ketika gue mau main tenis tiba-tiba ya anjing hujan lagi gitu. Jadi kalau gue punya skillnya mau gue belajar. Karena kan lo hari gini penting ketika lo bisa menguasai banyak hal. Betul. Ya nggak sih? Misalnya lo musisi tapi lo punya skill berbisnis. Lo punya skill VO. Lo punya skill pawang tadi. Ternyata udah bisa. Betul. Nggak usah nunggu 50 ya. Iya, nggak usah nunggu 50. Ketika lo versatile gitu, orangnya agile, kayaknya menurut gue di kehidupan sekarang, di pekerjaan sekarang kayaknya bisa lebih kepake. Benar. Walaupun itu semua kan benang merahnya adalah duit ya. Namanya juga pekerjaan kan, ujung-ujungnya duit gitu. Ini kayak misalkan ada satu teori. Kalau misalnya lu nemu lampu ajaib, lampu Aladin nih. Terus lu dapet 3 permintaan kan. Permintaan pertama lu apa? Kaya, standar.
Standar. Standar. Kaya dulu pasti. Iya, abis itu pas permintaan kedua, 3 permintaan lagi. Nah, itu Iya. standar juga Standar tuh. juga. Iya kan, permintaan pertama aku nggak mau duit, tapi aku mau ngapain aja, mau apa aja nggak bayar. Itu sama aja Sama anjing aja. gitu kan, iya. Sama aja, iya. Pokoknya biasanya tuh kayak 99% ada penelitiannya bahkan. Kalau lu dapat lampu ajaib itu, permintaan lu pertama pasti pengen kaya, pasti duit yang pertama. Artinya kan semua pekerjaan itu kalau misalkan lu bisa sikat semua, mungkin lu akan sikat semua. Betul. Demi si Duit. permintaan pertama lu itu terkabul gitu Iya. kan. Iya kan. Jadi penting kalau misalkan emang lu nggak harus milih dan semuanya masih sesuai passion lo, sesuai apa yang lo suka, dan lu mau jalanin semuanya, ya fine-fine aja. Betul. Ya kan, sah-sah aja. Selama gitu. kalau nggak ngerugiin orang, Bener. kan pawang hujan jasa terbukti kan. Lo malah menguntungkan banyak orang. Betul. Ya kan? Betul. Oke, ngomongin tadi soal pekerjaan yang kelihatannya regenerasinya agak kurang. Menurut gue juga dukun atau orang pinter. Orang pinter. Iya nggak? Orang pinter mau di film-film, mau lo ngelihat in real life, menurut gue rata-rata tua. Iya, Einstein misalnya ya. Wah, dia memang pintar. Dan tua kan? Tapi bukan dukun. Bukan dukun. Dia orang pinter yang tua, gue kepikirnya Einstein. Bukan lagi hidup. Nah, dukun menurut gue juga kayaknya di generasi yang sekarang profesi yang kayaknya jarang. Jarang Dulu sih. banyak banget. Betul, gue juga sekarang ini lagi di circle gue, nggak ada lagi teman gue yang main jadi dukun. Jadi Dedi Duda, bukan dukun. Dedi gue Dedi Duda, bukan Dedi teman dukun. kita Dedi Duda benar. Iya, bukan Dedi dukun. Iya. Betul. Tapi kalau dukun ini kayaknya cerita yang cukup ditunggu-tunggu sama penonton kita. Yang mana? Itu. Yang mana? Itu. Di luar sana tuh di rumah lagi nungguin cerita ini. Cerita di mana kita, sebenarnya bukan kita sih, orang tua kita memang encounter sama orang pinter lah. Oh, yang dukun. itu. Iya. Iya. Dan jadinya kita juga apa ya, mengalami secara langsung. Benar. Jadi ini ceritanya tuh waktu gue lupa tepatnya tahun berapa, pokoknya gue SMA lah. Ya, gue kuliah bener. Ya kan? Gue kuliah bener karena gue masih inget, kenapa gue inget itu kuliah, karena gue dulu pakai anting kanan kiri. Betul. Gue pakai anting kanan kiri. Nah, jadi awalannya adalah waktu itu kan almarhum bokap kita kerjanya di luar Jakarta. Kerjanya di Jepara. One day dia tuh lagi balik dari dari Jepara ke Jakarta. Di perjalanan dia dari Jepara ke Jakarta itu dia mengalami kecelakaan. Ya kan? Kecelakaan yang waktu itu korbannya adalah kawannya dia atau koleganya dia yang nyetir. Jadi yang nyetir waktu itu meninggal di tempat dan bokap kita waktu itu mengalami patah kaki kalau gue nggak salah. Nah, padahal biasanya bokap tuh yang nyetir, tapi di malam itu gue nggak ngerti gimana, pokoknya temen yang nyetir. Ya, berobat apa segala macam, ada Pak D kita atau Om kita yang gue nggak ngerti gimana out of the blue menyarankan kalau coba deh ngobrol sama orang ini deh. Aku waktu itu ke sana, kayak dibersihin, disembuhin, jangan-jangan ada yang ngisengin. Ditambah kayaknya waktu itu juga ini ya, kayaknya secara sama-sama sepakat bahwa kayaknya suasana rumah juga lagi kayak kurang enak ya. Maksudnya kayak sadar nggak sih, misalkan mungkin nyokap kita pada saat itu juga jadi mulai merasa kayak, kalau sadar nggak sih kalau belakangan ini mungkin suasana rumah jadi nggak enak. Kayaknya orang-orang rumah tuh sering berantem, terus nggak akur, terus kayak rumah tuh kayak panas, rezeki juga kayaknya lagi seret nih atau apa gitu-gitu. Kayaknya bagus deh kalau kita manggil orang pintar untuk bisa kayak bersihin atau doain atau apalah gitu kan pada saat itu gitu. Jadi gue pikir orang pinter ada yang bisa melakukan itu semua sih, pinter banget tuh berarti ya gitu maksudnya. Berarti lu menyeleksi orang kan bukan dari ijazah. IPA tuh, pasti anak IPA tuh pinter tuh. IPA. Iya kan ya, kita nggak tahu lah, tapi intinya orang pinter ini mungkin bisa membantu kita. Akhirnya dipanggil bener kan? Akhirnya dipanggil. Jadi waktu itu yang gue dengar dari cerita dari nyokap adalah tanpa sepengetahuan kita tuh mereka ke Bogor atau ke Sentul apa Puncak, pokoknya area-area situ deh.
yang sama om atau pak adik kita ini juga ke si orang pinternya ini. Terus ini mungkin lu pernah mendengar nih cerita orang yang katanya, jadi bokap kita misalkan gini gitu, katanya ada telur, terus telurnya doain lah apa segala macam, katanya telur biasa bentukannya. Terus di perutnya gitu, udah baca-bacain, telurnya dipecahin, flak gitu. Ada jenglot di dalamnya. Oh iya? Iya ada Gue jenglot. lupa cerita ini. Bener, ada jenglot di dalam telurnya. Terus jenglotnya tuh pakai kain di perutnya jenglotnya tuh ada kain putih gitu, kan jenglotnya kecil ya, apalagi lu muat dalam telur lagi. Ada tulisannya cuman nggak kebaca. Terus katanya pas dilihat kayak pakai kaca pembesar gitu, tulisan di kainnya adalah nama Kinder Joy. Oh bukan. Oh tulisannya bukan Kinder Joy. Gue pikir telur-teloran yang di Indomaret. Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Oh iya. Gagal lah. Gue pikir karena kalau itu cocok. Iya, kalau itu cocok. Iya. Oh bukan. Oh iya. Gue percaya aja. Nama bokap kita sama tanggal. Nah tanggalnya itu tanggal kejadian pas kecelakaan. Jadinya kayaknya waktu itu asumsinya, wah ini bener nih ada yang ngisengin nih. Ini emang kayaknya pengen ada yang bikin celaka nih di tanggal itu. Gitu. Katanya si orang pinternya ini kekeh kalau udah kita coba bersihin rumahnya deh. Jangan-jangan ada yang ngisengin rumahnya juga nih. Gitu-gitulah. Akhirnya waktu itu gue tuh di point of view gue nggak dikasih tahu kayak nanti mau ada yang datang ya orang pintar gini-gini nggak. Waktu itu gue inget banget kejadiannya hari Minggu malam. Jadi dari Minggu sore tuh udah mulai ada kayak supir-supir bokap yang dulu tuh mulai pada datang. Ngapain pak gitu. Ini disuruh papa nih datang gitu. Ngapain? Nggak tahu tuh mau ada apa gitu. Ada makanan-makanan lah. Pokoknya kayak memang mau ada tamu lah. Terus kayak jam 7:30 gitu kalau gue nggak salah. Datang tuh 3 atau 4 mobil. Terus mobilnya bagus-bagus gitu. Mercy lah, BMW apa segala macam masuk ke dalam pagar rumah. Yang keluar tuh bentukannya orang-orang kayak antara keturunan Arab atau Timur Tengah ya pokoknya gitulah. Cowok cewek gitu. Kalau nggak salah dia bertiga kan yang turun ke rumah. Ada satu kayak asisten, yang dua ini kayak suami istri. Yang orang pinternya ceweknya kan? Bener, ya. Yang dua nih suami istri. Yang ceweknya si ngomong. Betul. Yang ngomong suaminya. Jadi kita di ruang tamu kayak ngobrol sama tamu gitu, cuman si yang cewek ini diem doang. Diem. Kalau dia ada apa-apa pasti kayak entah ngomong atau gimana gitu. Terus baru suaminya yang ngomong. Jadi kayak jubirnya lah. Iya, betul. Gitu. Udah dia ngobrol-ngobrol segala macam. Gue nggak terlalu ingat obrolan yang di ruang tamunya itu apa. Tapi pokoknya akhirnya waktu itu kita semuanya disuruh keluar. Ya. Ke taman. Ke taman, benar. Ya kan? Jadi rumah dikosongin nih semua. Ke taman. Dan gue inget banget waktu itu listrik di rumah dimatiin. Emang sengaja dimatiin. Ya. Dan waktu itu tuh si tamu-tamu ini, si orang pintar ini tuh cuman masuk ke dalam rumah kita tuh ke ruang tamu nyokap doang. Jadi dia nggak masuk ke semua area. Udah kita disuruh keluar, rumah lampu dimatiin, jebret gitu. Terus gue tuh masih kayak, ini mau ada apaan sih? Gila kok begini banget gitu kan. Udah. Terus tadi tuh kan suami istri. Yang suaminya tuh yang kayak, Assalamualaikum gitu segala macam. Oke ini kita mulai ya. Dia baca-baca gitu. Gitu sama yang istrinya juga. Istrinya tuh tadinya biasa aja waktu pas di taman. Tiba-tiba pakai cadar gitu. Iya benar. Ya kan? Iya. Kayak pakai cadar, dia baca-baca, posisinya gini nih, dari gini, melek, Assalamualaikum, waduh, apaan nih, waduh, kok jadi gini, gue pikir tamu biasa doang gitu kan, wah kenapa nih gitu, katanya tuh dia adalah kayak eyang nenek moyangnya atau eyang buyutnya dari yang si cewek itu, jadi kayak si kakek buyutnya masuk ke dia lah, bagaimana gitu, mulai tuh dia kayak ya ngomong-ngomong, gue agak lupa sih ngomongnya apa, pokoknya agak introduction dulu, terus dia di sini tuh mau ngebersihin ya gitu-gitu, ini katanya ada ngisengin bla 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 bla. Nah tadi si supir-supir bokap yang lama itu udah pada dikasih cangkul sekop gitu-gitu kan? Iya. Pada ngegali tanah. Kan kita enggak dong, kita disuruh pegangan dulu. Nahan dia sambil pegangan gitu kalau nggak salah.
Gue inget karena gue di belakangnya dia, jadi gue nahan dia tuh. Kalau gue nggak nahan sekuat tenaga, mental itu gue kayaknya. Ya pokoknya kita kayak pegangan apa nahan dia gitu untuk kayak nentuin titik mana yang harus digali. Iya. Ya kan, titik mana sampai sekarang, suaminya. gitu. Oke, gali di sini. Oke, baru tuh yang pada megang pacul gali kan. Iya, gitu. Ayo cepat. Oh, dipindah gitu. Pokoknya kayak ada 2 ke 3 spot gitu, gue agak lupa. Pokoknya di spot yang terakhir itu bener dapet tuh. Tuh gue beneran di belakang si yang sebenarnya nggak yang ibu-ibu banget ya, nggak yang tua-tua banget, tapi ya cewek gitu. Gue pas megang dia, wah gila nih kalau gue nggak nahan, gue beneran mental sih, tenaganya kuat banget gitu. Gali. Ketemulah plastik kresek hitam yang udah itu plastik kresek apa karung gitulah. Plastik gitu. gue inget, plastik Iya, hitam iya. gitu. Plastik hitam, kresek, udah tertimbun dalam tanah, dibuka plastiknya, isinya kepala kambing, tengkorak kepala kambing dengan ada paku sepanjang-panjang jengkal gini dari sini sampai sini nih. Tuh 2, 3, 4, pokoknya banyak itu dari hidung sampai jidat. Gue pas lihat, buset dah. Ini apaan nih? Black metal nih anjing. Jadi itu kan bikin kita semuanya kaget dalam arti anjir nih gimana caranya lu naruh ini di dalam situ. Betul. Maksudnya kan waktu itu rumputnya kan masih mulus. Rapih lah. Tanahnya belum digali. Iya. Tiba-tiba digali dadakan. Iya. Terus kemudian di dalamnya nemu ada kepala kambing. Terus udah tinggal tulang doang berarti kan kalau gue nggak salah. Iya. Tengkorak. Terus udah ada kayak pakunya gitu tuh 1, 2, 3, Iya, 4, 5 gitu asli. kan. Sat gitu di dalam plastik. Mohak gitu jadinya. Nah kita pikir kan wah pada saat itu ya ini pokoknya kejadian pada saat itu ya gitu kayak udah shock banget kayak anjir kok ada ginian nih, wah bingung apa segala macam, ternyata belum selesai. Dia nyuruh salah satu orangnya dia kan gitu coba masuk ke dalam cari gitu. Oh kan. sama dia nih, dia bisa tahu gitu kayak kamu masuk lewat pintu yang itu, nanti terus aja itu ada meja makan, gitu ada pintu lagi itu ada dapur, kamu naiknya itu ada tangga kejemuran. Nah, apa Cari di barangnya situ. ada gitu di kan. situ. Iya, gitu. iya. Dia bisa tahu layoutnya. Tadi kayak gue bilang dia cuma masuk sampai ke area ruang tamu doang padahal. Anjir, gue bisa tahu dia. Bener tuh si orangnya dia masuk, nggak bawa apa-apa, jadi bener-bener masuk tangan kosong, keluar bawa piring, di atas piringnya ada bola api. Bola apinya tuh kayak semacam kelapa. Tapi yang udah kebakar gitu. Jadi kayak kelapa tapi masih membara gitu di atas piring. Jadi dibawa keluar udah piring gitu. Wah, gitu kaget semua lihat. Anjing, apaan nih gitu. Kok tiba-tiba ada bola api keluar dari rumah gitu kan. Ya udah akhirnya begitu dipadamin. Terus si yang orang pintarnya cewek juga kayaknya udah normal kan. Habis itu kita baru diomongin kan tuh kayak oh iya nih kayaknya ada yang mau ngisengin bla 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 bla. Kalau mau dibalas bisa Pak, saya tahu orangnya. Wah, gue inget tuh ngomong gitu tuh. Kenapa jadi balas-balasan gitu ya. Terus udah gitu dikasih anjuran lah misalnya kayak di rumah yang menyerupai manusia, binatang gitu. segala macam mulai dari lukisan, patung bla 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 itu semua harus dikeluarin dari rumah. Foto-foto. Masukin aja langsung sekalian ke lubang ini gitu kan. Nah, kenapa gue inget dulu kenapa gue udah kuliah terus gue pakai anting karena yang itu antingnya dicopot. Terus lu masukin ke dalam situ. Oh gitu? Terus nyokap gue, ayo copot sekarang. Apa? Gue copot anting gue masukin ke dalam situ. Gue telak sih, gue lagi pakai, ya kan pakai baju rumah aja, gue nggak memilih pakai baju apa kayak sengaja di hari itu. Gue inget banget gue pakai baju oleh-oleh dari om siapa tuh dari Inggris. Jadi kayak baju kayak kerajaan-kerajaan Inggris gitu. Nah, terus di logonya, di gambarnya itu ada tameng. Ontel. Bukan dong, itu Jogja. Ya kan kerajaan di Jogja. Iya. Ada kerajaan di Jogja. Lagian ontel emang nggak ada di Inggris ya? Makanya lu jangan membatasi kreativitas. Iya benar. Iya kalau dia mau bikin ontel apa salahnya? Iya deh, bener juga. Dia logo kayak tameng, terus tapi ada bendera Inggris yang kayak cross gitu. Di dalam tamengnya. Ini beneran pure tameng, nggak ada maksud logo apapun itu. Cuman karena bentuknya tameng, terus dia logo cross, mungkin diibaratkannya, wah ini kayak logo kayak salib nih, padahal kan kamu muslim. Buka bajunya, lempar ke dalam lubang. Jadi gue dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi nggak pakai baju gitu. Wah anjing. Bener gue doang yang nggak pakai baju, dia terus keluarga. Ada ART, sopir-sopir segala macam. Gue tapi gue aja nggak pakai baju sendiri gitu.
Aneh banget. Anak siapa nih? Kayak gembel. Dimasukin lah ke dalam situ ya. Masukin tuh ke dalam lubang itu. Habis itu lubangnya ditutup, udah selesai, itu kan udah end of story tuh. Malam itu kayaknya udah selesai lah, tinggal cuma masalah ngobrol-ngobrol doang. Mungkin dia ngasih kayak wejangan atau tips and trick lah, habis itu udah selesai gitu kan. Nah kan sekarang kan perkaranya atau persoalannya adalah, lu yakin tuh kejadian sesuai seperti yang lu lihat? Dalam arti kan orang bilang seeing is believing. Ya. Ya kan? Dan lu bener-bener ngelihat ini di depan mata lu. Betul. Tapi apakah dengan melihat ini, sesuatu yang lu nggak bisa decipher ini artinya apa, dari mana, kok bisa, apa segala macem, lu jadi percaya nggak bahwa emang benar ada orang tiba-tiba ngirim pala kambing dari mana, nelpon gitu misalkan, Pak Dukun tolong kirim nih alamat Pancoran nih, ini segala macam dikirim, tahu-tahu secara astral tuh kepala kambing di dalam tanah. Ada di dalam tanah, atau ada penjelasan logis lainnya? Nah, itu kayaknya masih misteri buat di gua sampai detik ini sih. Maksudnya kalau emang settingan, nanamnya kapan ya? Ya, kan kong kali kong nggak kalau sampai kong kali kong sama mbak gitu, kan ketahuan kalau ada tanah yang coak gitu. Ada yang misalkan yang rumputnya, oke kalau misalkan langsung ditaruhin rumput lagi kan pasti agak belang dikit tuh. Ini enggak, menurut gua nggak pernah ada kegiatan atau keadaan mencurigakan. Oke. Kan sesuai namanya kan namanya dia orang pinter ya. Iya. Berarti dia pinter dong gitu kan. Kecuali kita manggil orang bego, ternyata dia pinter. Berarti dia di luar ekspektasi. Ya, value for money ya. Iya, betul. Ya kan gitu. Sekarang bayangkan kemungkinannya kalau ini kita lagi Mission Impossible. Apa kemungkinan lu bisa melakukan apa yang dia lakukan? Contoh misalnya, mungkinkah dia sudah dihubungi beberapa lama sebelumnya, kemudian dia malam-malam ke rumah kita, terus dia gali dulu tuh, dia taruhin kepala kambing, habis itu dia tanam dulu rumputnya segala macam tengah malam. Setelah seminggu kemudian rumputnya udah normal lagi kayak rumput biasa, baru dia melakukan aksinya, misalnya. Atau emang dia kong kali kong sama broker rumah, jadi nanti mau ada penghuni baru, kita tanam aja pala kambing dulu, ntar baru kita ungkap 15 tahun kemudian. Misalnya. Jadi udah lama banget ya, bukan seminggu ya, 15 tahun ya. Nah, soal yang misalkan bola api, kenapa dia mematikan lampu, kemudian dia nyuruh salah satu apprentice-nya lah atau entourage dia untuk masuk, tapi bukan pihak kita yang masuk, pihak dia. Kan bisa aja dia mungkin udah ngumpetin sabut kelapa di mana lah. Habis itu dia masuk ke dalam, dia nyalain gitu, terus dia pakai sumpit gitu, terus dia taruh di atas piring, terus dibawa keluar, gitu. Bisa dong? Bisa sih. Bisa. Iya bisa. Jadi lo nggak percaya? Ya gue sih waktu itu ngeliat juga. Iya kan? Gue akui gue juga bingung. Iya kan? Iya. Iya kan? Kita akui bingung nih. Itu gue bener-bener waktu pas tidur, jadi kan itu hari Minggu tuh, besoknya nyokap tuh bilang, udah besok kamu nggak usah sekolah. Gue masuk kamar nih, bener-bener melotot gitu. Tadi apaan ya anjing? Agak-agak masuk angin gitu lah ya, nggak pakai baju semalaman gitu kan gue yang, tadi apaan ya? Gila barusan aneh banget. Gue masih kayak gitu, gue inget banget tuh 2 SMA tuh gue. Ya iya sih. Lo nggak, sekarang setelah itu apa ini namanya mungkin cleansing gitu ya, dibersihin. Setelah itu lo ngerasa ada perbedaan nggak yang positif? Misalnya kayak... Enggak sih, BU mah tetap BU waktu itu. Iya kan, makanya gitu. Saldo nggak nambah, udah pasti. Apakah lu bangun pagi, terus habis mandi, ngerasa kayak, wah, muka gue lebih cerah ya sekarang gitu. Atau rumah kayaknya lebih enak nih ditinggalin. Harmonis banget nih sekarang nih semuanya gitu. Ini mah keluarga Cemara juga minder. Nah, juga. Enggak kan? Juga, iya. Iya juga ya. Nggak ada perubahan signifikan juga sebenarnya. Seingat gue sih rasanya waktu itu kayak sama-sama aja gitu. Cuman gue jadi nggak pakai anting lagi aja deh sejak saat itu sampai sekarang. Di mindset gue nggak ada yang tiba-tiba kayak, hari ini aku terbangun dengan tanpa pala kambing di halamanku. Nggak ada juga. Nggak ada. Selama ini aku risau kan, sekarang sudah tidak ada. Gitu. Enggak kan? Nggak ada juga lagi. Nggak ada. Makanya jadi kalau gitu apa nih impact positifnya buat lo setelah malam itu? Impact positifnya? Nggak ada, udah berada. Udah kelamaan mikir. Nggak ada positifnya. Udah nggak ada, oke ya udah gini. Tapi kan itu kita. Ya. Menurut gua di luar sana banyak banget yang masih percaya. Ya kan? Either itu misalkan yang emang orang udah tua, atau bahkan masih muda pun. Kalau kita ngomongin Gen X, Gen Z gitu, pasti masih banyak. Oh iya lah, Gen X banyak tuh yang kayak, nih misalkan tempat bisnis gitu ya.
bisnisnya nggak laku gara-gara ada yang ngalangin nih. Iya, Ada yang ngerasain, ada yang ngisengin gitu. Makanya ciong mulu gitu kan ada. Sangat ada, sangat ada. Dan sekarang kan Gen Z itu kan dengan segala macam kemudahan teknologinya, kayak lu apa-apa cuma tinggal search, ada Google, ada ChatGPT lah apa segala macam. Menurut gua bisa jadi skeptis banget nggak percaya, atau saking diggingnya malah jadi percaya. Ya kan maksudnya kalau Gen Z mungkin ketika dikasih tahu informasi signature-nya sekarang coba gue cek ke AI, ke ChatGPT, Betul, ke itu udah mana, kayak ke refleks Gemini aja gitu langsung. kan. Iya. Itu kan kayaknya udah menjadi kebiasaan. Benar. Nah kan biasanya orang tuh kalau melakukan, maksudnya dia search gitu ya, searching kayak gitu, menurut gua dia gini, tergantung dia sebenarnya pengen percaya apa enggak. Kalau dia sebenarnya di dalam hatinya tuh sebenarnya dia pengen percaya, dia akan nyari informasi terus semalaman, rabbit hole segala macam sampai dia nemuin sebuah informasi yang bikin dia percaya karena emang dia pengen percaya. Tapi kalau misalkan ada orang yang anjing nih kayaknya nggak ada deh, coba gue cari tapi emang dia pengennya nggak percaya, stop di saat dia nemuin informasi yang ya bikin dia yakin kalau tuh kan nggak ada gitu loh misalnya. Iya. Jadi kayak tergantung nih. Lo mau ngambil dari sisi yang mana gitu ya? Bener. Oke. Bener. Walaupun emang waktu itu gue akuin di rumah orang tua kita pajangan-pajangannya memang ada yang kayak, wah tapi ya pajangannya emang kayaknya agak mengundang nih ya. Dulu di rumah nyokap ada pajangan lilin dari bokap yang emang beneran kepala kambing domba gitu, sini jadi tempat lilin gitu. Iya. Ada inget kan lo? Iya bener-bener. Wah ini tinggal dikasih 666 sih masuk nih. Iya. Iya kan? Betul. Dan di rumah kita banyak, lumayan banyak pajangan lah ya, binatang, apa segala macam. Lukisan pun gitu juga banyak. Lukisan juga banyak. Topeng. Dulu kan bokap kan kolektor topeng. Iya lagi. Dulu di rumah nyokap. Jadi tangganya kan gini nih, yang set, terus set gitu ya. Dari sisi sini, sampai sini isinya topeng semua. Topeng, dadadadadadat, ini juga dadadadadat gitu. Jadi malam-malam gitu kayak gue misalkan turun ke bawah ngambil minum, baliknya lagi ke atas tuh yang, wah gila. Ada topeng yang kayak topeng kodok lah, ada topeng Sunda lah, topeng apalah. Pokoknya ada juga yang bentuknya juga sebenarnya nggak menyenangkan juga buat anak kecil juga ada tuh. Iya, kayak topeng-topeng Bali kan banyak yang serem lah gitu kan, kayak leak lah apalah gitu-gitu kan serem gitu. Tapi bener, balik lagi, lo mau melihat dari angle yang mana? Kalau misalnya memang lo mempercayai atau lo meyakini itu benar terjadi, kayaknya secara apa ya, secara semesta mendukung lo untuk terjadi gitu. Iya. Ketika lo skeptis ya udah lo emang kayak ya nggak dikasih aja gitu. Mungkin begitu. Makanya kayaknya ada baiknya nih di episode yang besok kita undang aja nih Gen X mungkin yang biasanya kan kalau menurut penelitian Gen X itu lebih banyak percaya sama hal-hal mistis, klinik, ya kayak hantu lah, apalah mungkin isian gitu kan, atau santet atau apa gitu-gitu kan. Sama Gen Z yang katanya udah nggak banyak nih yang percaya kalau untuk generasi muda percaya sama klinik tuh udah nggak ada gitu, udah jarang gitu. Nah kita mau buktiin aja coba. Nih kalau ngomongin kedua tamunya sih jauh sangat berbeda ya, baik secara karakter orangnya dan pekerjaannya. Betul. Ya, bukan pekerjaannya, sorry. Menanggapi masalah ini nih. Ya, iya betul kan? Sekali. Dia sangat bertentangan nih dua orang ini. Kalau lo penasaran siapa, tungguin aja minggu depan di XYZ.